Ori kita barusan suaranya luar biasa, sampai terngiang-ngiang menyentuh ke dalam jiwa. Dari tadi saya lihatin, beliau lihat ke sana. Gak taunya saat ini beliau lagi lirik-lirik janda. Allahumma barik bapak babin kita, orangnya sangat baik hati. Walaupun beliau sibuk tetap hadir ke sini. Beliau selalu berjuang demi NKRI, tetapi beliau masih takut sama. Bener Pak ya? Walaupun ditakuti takut sama istri. Hadir di tengah-tengah kita Bapak anggota Dewan. Beliau walaupun sibuk orangnya tetap dermawan. Kalau tidak percaya nanti kita buktikan. Selesai saya ceramah, insya Allah dikasih. Jadi amin Allahumma amin. Allahumma barik lana. Jangan biarkan aku menunggu. Jangan tunggu lama. Baca main itu Pak, seandainya hidup zaman sekarang nanti lama-lama aku diambil orang, gitu ya. Pakai joget aja. Nanti itu pura nyanyi Pak, saking bahagianya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kana fi murtalimatin fil jahalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang pertama-tama dan yang paling utama serta yang harus kita utamakan, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah kesempatan yang sangat indah dengan lampu yang sangat cerah dihadiri para jamaah yang insya Allah menjadi orang yang soleh dan solehah, disertai angin yang sepoi-sepoi basah. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah, amin. Amin. Rizkinya selalu bertambah-tambah, rizkinya melimpah ruah, bisa beli mobil yang mewah, bisa bangun rumah, bisa berangkat haji ke Mekah Madinah, rizkinya senantiasa bertambah, selamat dunia hatal jannah, amin
Allahumma ya rabbal. Puji syukur alhamdulillah. Nabi katakan ni'matan maghfurun fihi ma katsirun minan nas. Manusia sering lupa di saat Allah berikan dua nikmat. Apa itu? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat waktu luang. Kadang kita sangat menyepelekan dikala kita sehat. Kadang kita lupa di saat kita sempat. Allah hanya meminta kepada kita untuk bersyukur dengan nilai-nilai ibadah, silaturahmi, berkumpul bersama, yang dimana semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sehat, kita sempat, kita hadir di tempat ini, insya Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajib kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sehat badanku, alhamdulillah panjang umurku Pak, anuku aja Bapak, panjang umurku. Kenapa? Allah berikan kita nikmat sehat. Insya Allah kita sehat untuk beribadah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma ya rabbal. Kedua kalinya sholat indah ke hari ulang sholat Nabi pilihan. He is the best man in the world. Manusia paling indah di seluruh alam jagat raya. Manusia yang kata ulama sudah dibukukan dalam kitab-kitab klasik. Siapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khataman Nabiyyin, Nabi terakhir, Nabi penutup. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ulama kita dalam kitab-kitab klasiknya, dalam kitab-kitab kuningnya menyampaikan itu? Karena sudah terjadi. 2010 Pak, ada ngaku Nabi namanya Ahmad Musaddiq Pak. Pernah dengar Pak? Pemain badminton ngaku jadi Nabi Pak. Tangkap sama polisi. 2012 kalau nggak salah, nggak ngaku Nabi dia, ngaku Jibril Pak, malaikat. Namanya Lia Eden, dipanggil Lia Eden. Nggak ngaku Nabi Pak, ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi. Hebat polisi kita Pak, bukan hanya teori, maling, Jibril Pak ditangkap sama polisi. Ya, yang viral lagi perbatasan Jawa Sunda, Pangandaran, ada agama baru Pak namanya Jasun, Jawa Sunda. Yang ngaku Nabi namanya siapa Pak? Tukimin. Nabi Tukimin Pak. Dia kalau kita gendong anak sambil baca sholawat ya, Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, diganti Sallallahu alaihi Tukimin. Itu ada di Indonesia Pak. Makanya jelas ulama-ulama kita ngasih tahu wa khataman nabiyyin, Nabi terakhir yang wajib kita imani tidak ada setelah Nabi Muhammad, hanya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, orang yang paling dekat denganku, orang yang telah akan mendapatkan syafaatku. Siapa? Kata Nabi, alaikum bi aksaris salat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Kita siap sholawatan Bu? Siap Bu? Mau sholawatan? Siap. Sholawat Rajabiah bisa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Coba
في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان jamaah masjid Al-Latif orangnya istimewa terlihat semua yang hadir luar biasa. Semoga kita semua selalu bersama-sama selamat dunia akhirat di surga bersama Rasul kita. Amin. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketua Masjid Al-Latif orangnya baik hati. Beliau selalu semangat dan suka bagi rezeki. Kalau tidak percaya, kita lihat nanti selesai pengajian yang ceramah di Allahumma barik lana fil Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban wa balighna. Ramadan. Ada Bapak Babin kita ya, insyaallah. Bapak Babin kita orangnya sangat baik hati. Walaupun beliau sibuk tetap hadir ke sini. Beliau selalu berjuang demi NKRI. Tetapi beliau masih takut sama beneran Arabi ya. Walaupun ditakuti takut sama istri. Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ramadan. Qori kita barusan suaranya luar biasa sampai terngiang-ngiang menyentuh ke dalam jiwa. Dari tadi saya lihatin beliau lihat ke sana, gak taunya saat ini beliau lagi lirik-lirik janda. Allahumma barik lana jaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
sibuk, orangnya tetap dermawan. Kalau tidak percaya, nanti kita buktikan. Selesai saya ceramah, insya Allah dikasih. Jadi, amin Allahumma, amin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan dengan salawat tadi, salawat rajabiyah, Allah jadikan kita umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah bersama Rasulullah di surga Allah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati tentu Ketua Masjid Al-Latif, jadi beliau Bapak Salim ya. Muslim, aduh lupa namanya sampai ya. Insyaallah Bapak Muslim yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu beliau menghubungi saya untuk acara malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, Amin. jamaahnya semakin semangat, sehingga masjidnya insya Allah semakin barokah dunia akhirat. Amin. Jangan lupa kepada segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer tadi memberikan sambutan dari Bapak anggota DPR luar biasa, beliau ada di tengah-tengah kita. Nanti juga mungkin dari Bapak RT, RW, Kadus, Kades semuanya, mantan RT, mantan RW dan sebagainya. Mobil khusus juga kori kita yang sangat luar biasa. Beliau ini tetangga saya ternyata, orang sampai Ustaz ya. Luar biasa, jauh ketemu di sini. Insya Allah dengan hadirnya kita semua menjadi salah satu turunnya rahmat Allah untuk kita. Ada juga Bapak Babi yang ada di pojok sana, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah. Malam hari ini kita hadir dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj. Ram keting. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita mengenai ayat yang berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Apa sih itu Isra? Apa sih itu Mi'raj? Subhanalladzi asra. Subhana dalam tafsir-tafsirnya Jalalain misalkan ayatan zihullah min kulli naqsin. Subhana artinya maha suci Allah dari segala kekurangan. Artinya Allah itu maha sempurna. Allah itu kaya tanpa membutuhkan siapapun. Beda dengan makhluk, kita kaya masih butuh orang lain. Kita lahir butuh orang lain, mati masih diurus orang. Allah enggak seperti itu. Allah kaya tanpa butuh apapun. Allah menciptakan malaikat, bukan Allah butuh dengan malaikat. Allah menciptakan para nabi, bukan Allah butuh dengan mereka. Tapi bentuk daripada kesempurnaan Allah mengatur segala-galanya atas perintahnya Allah. Ibaratnya kita menggunakan logika. Bapak-bapak datang ke Palembang, di tengah perjalanan mampir ke rumah makan pagi sore. Setelah datang pesen Pak pelayan, saya pesen ini tunjang 4, nasi goreng 5, es teh 4 misalkan, sama es jeruknya 5. Selesai makan, berapa Pak? Dikasih catatan 2 juta Pak. Hai, madai 2 juta. Madai itu masa sih 2 juta? Loh Bapak nggak percaya? Nih baca Pak. Nah, coretan itulah yang dinamakan saksi. Malaikat akan menjadi saksi setiap hidup kita. Apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Sehingga nanti pada mahsyar Allah tanya tentang perilaku kita, kehidupan kita, amal ibadah kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
Semua catatan ada pada malaikat. Kita mau ngomong agak bisa mulut tertutup. Semuanya bersaksi tentang perilaku kita. Itulah makna tanzihullah min kulli nafsin, ay bimakna subhana, maha suci Allah. Allah suci dari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Asra dari bahasa Arab sara yasri sirayatan, perjalanan di waktu malam. Artinya apa? Isra secara bahasa perjalanan malam. Siapapun dia, apapun jabatannya, tingkat pangkatnya berapa, kalau dia keluar malam dinamakan Isra. Ibu-ibu lagi ribut sama suami, ya, jam 10 malam keluar rumah bawa tas. Bu, nak kemana? Isra. Kenapa? Keluarnya malam hari. Secara bahasa lugatan begitu. Mi'raj artinya apa? Naiknya sesuatu dari yang datar ke tempat yang lebih tinggi, namanya mi'raj. Karena kita sudah ngaji, Pak, nanti bapak pulang ngomong sama bini, Dek, aku nak mi'raj. Berarti kode nak naik. Secara bahasa begitu, Pak. Ya, Isra Mi'raj. Nanti praktekin, Pak, ya, langsung pakai, Pak, ya. Jadi ngomong sama bini yang aku nak mi'raj. Harus paham, Ibu, ya, maksudnya apa? Nah, sedangkan Isra Mi'raj secara istilah begitu adalah peristiwa khususnya hanya untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa Allah berikan kepada siapapun kecuali baginda Nabi Muhammad. Sehebat apapun dia, gak bisa berperilaku, gak bisa berbuat seperti Nabi Muhammad. Kita belajar IPA di sekolah, ada namanya Armstrong. Dia bisa terbang ke bulan, singgah di bulan, tidak ada setai kukunya. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW yang berjalan mengitari dunia sampai ke langit ketujuh, hatta sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Pertama, Nabi Muhammad itu julukannya Habibullah, Bapak, kekasihnya Allah. Tidak ada secinta Allah kepada cintanya Nabi Muhammad. Nabi Musa, Bu, ketika beliau meminta makanan dari Allah karena umatnya kekeringan, ya Allah, anzil ma'idatan minas sama, turunkan makanan karena umatku kelaparan. Allah gak langsung kasih. Musa, ibadahmu tunjukkan kepadaku. Nabi Musa naik ke Bukit Tursina melaksanakan ibadah, minta kepada Allah, baru Allah kabulkan. Nabi Muhammad, Pak, belum minta, belum terlintas dalam hatinya. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya, hai Muhammad, aku Allah akan berbuat apapun demi mengharapkan keridhoanmu. Bayangkan, Pak, Allah meminta ridhonya Nabi, berbuat apapun demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia sehebat itu, Pak. Nabi Musa mau berangkat melawan Fir'aun. Dikatakan dalam Al-Quran, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hei Musa, coba kau ajak Fir'aun untuk menyembahku. Siap 86 ya Allah. Jangan Nabi lah, coba 86 itu. Iya. Berangkat Nabi Musa, Pak Komandan, kan? Siap 86. Nabi Musa berangkat, sebelum berangkat minta sama Allah. Bagaimana? Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum berangkat Nabi Musa, sebelum dapat apa yang beliau Nabi Musa inginkan, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan lisanku, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad, Pak, belum ada perintah.
belum ada wewenang. Allah sudah langsung kasih alam nasroh laka sadrak. Belum minta Nabi Muhammad, Pak. Muhammad, aku sudah lapangkan dadamu, sudah cebarkan, luaskan kesabaranmu. Belum minta Nabi Muhammad, Pak. Allah langsung kasih. Manusia apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata setelah diselidiki, Pak, para mufassirin menggambarkan akhlak Nabi, Pak. Ternyata hanya satu Nabi yang tidak pernah mendoakan sesuatu kejelekan untuk umatnya, hanya Nabi Muhammad, Pak. Nabi Nuh ketika diperintah oleh Allah, Nuh, ajak umatmu menyembahku, berangkat Nabi Nuh. Hari pertama semangat, kedua semangat, tantangan mulai datang. Nuh, katanya kau utusan Tuhan, buktikan dong apa yang kau minta. Kalau kau memang utusan Allah, berikan musibah kepada kami tantang engkau ya Nuh. Nabi Nuh nyesel, Pak. Udah umatku, jangan minta kayak gitu deh ya. Saya mau berikan ini supaya kalian tuh taubat. Tidak Nabi Nuh, coba kau buktikan kalau kau Nabi. Wah, ditantang Nabi Nuh. Malu sama Allah, ya Allah, bagaimana nih umat yang engkau perintahkan untuk aku memberikan, menyampaikan amanahmu, perintahmu, malah mereka membangkang. Kata Allah, buat perahu Nuh, dibuat perahu lagi dipahat, lagi dipaku dan lain sebagainya. Ada yang datang kencing, ada yang datang berak, marah Nabi Nuh. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Angkat tangan Nabi Nuh, ya Allah, turunkan banjir bandang. Seketika orang ribuan yang ada pada zaman Nabi Nuh tenggelam, bahkan anaknya sendiri Kan'an mati rata dengan lautan berkat doa Nabi Nuh. Doanya, Pak, mematikan ribuan orang. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, Fir'aun berangkat. Datang Musa di hadapannya Fir'aun, tentara Fir'aun, ada tangan sihirnya, ditantang. Nggak selesai di situ, Pak. Apa yang terjadi? Dikejar Nabi Musa sampai mau dibunuh di tepi lautan. Bingung Nabi Musa, minta kepada Allah, dipukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Nabi Musa memimpin pasukannya sampai ke segiri seberang. Sudah sampai di tepi, apa yang terjadi, Pak? Fir'aun dan tentaranya mengikuti di tengah lautan itu, Pak. Ngikutin jalan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Nabi Musa angkat kembali tangannya seraya berdoa, ya Allah, kembalikan lautan seperti semula. Ribuan manusia, Pak, tentara Fir'aun mati dengan doa Nabi Musa. Nabi Muhammad, Pak, kecil di Mekah, lahir di Mekah, datang perintah Allah di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menggigil Nabi Muhammad. Seminggu kemudian Allah firmankan, masamu istirahat selesai Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, bangun, jangan selimutan terus. Belum kuat Nabi Muhammad untuk menyampaikan itu, Allah tegur lagi, ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Coba kau bangun, ajak mereka untuk mengenalku Allah. Setelah itu apa? Nabi Muhammad mulai, Pak, berdakwah. Baru hari pertama, Pak, menyampaikan perintah Allah, ajaran tauhid, kemudian masuk Islam dan seterusnya. Apa yang terjadi? Abu Lahab, Abu Jahal, paman Nabi sendiri, Pak. Apa yang dikatakan? Muhammad, kau berani melanggar, melawan agama nenek moyang kami, mati lo. Kurang keras apa orang Mekah waktu itu, Pak? Nabi Muhammad tidak sedikit pun terbesit dalam hatinya untuk hal kejelekan. Seandainya Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, mati lo Muhammad, ya Allah, sebelum dia matikan aku, matikan dia duluan. Seandainya begitu, tapi nggak ada Nabi begitu. Sore-sore Jibril datang, Muhammad, malam ini kamu dibunuh. Siapa yang bunuh? Pasukan kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana? Ada nanti malam di atas ranjang Sayyidina Ali. Santai Nabi Muhammad, mau dibunuh, mau diapakan, dalam hatinya Allah yang akan menjaganya. Malamnya benar, Pak. Nabi Muhammad beserta Sayyidina Ali sedang terbaring untuk menunaikan
diantaranya ingin membunuhmu ya Muhammad. Diibaratkan dalam kisah itu Pak, rumah Nabi dikepung, ibaratnya ada curut. Tahu curut Pak? Tikus yang baunya semerbak itu nggak bisa keluar Pak. Saking rapetnya pasukan kafir ingin membunuh Nabi Muhammad. Penuh rumah Nabi Muhammad Pak. Nggak bisa satu pun untuk keluar. Apa yang terjadi Nabi Muhammad? Angkat tangan kepada Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya Allah, mereka mengepungku, mereka akan membunuhku. Satu permintaanku ya Allah, berilah aku keselamatan. Tutup mata mereka sehingga tidak melihat saya keluar dari dalam rumah ini ya Allah. Hanya minta selamat Nabi Muhammad, agar keluar tidak ada yang melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berangkat sampai ke Taif Pak. Beliau mengucapkan salam terhadap orang-orang yang ada di situ Pak. Apa yang terjadi Pak? Ada yang batu kerikil dibawa dilempar ke muka Nabi. Ada yang bawa kotoran ontak Pak, tai ontak dilempar ke muka Nabi. Nabi Muhammad dalam kisahnya Pak, pelipis beliau pecah, berdarah Nabi Muhammad. Ada yang lempar dengan kerikil, berdarah. Apa yang gigi Nabi Muhammad retak. Jibril datang, Muhammad, engkau itu Nabi, engkau itu utusan Allah. Aku gak bakal rela engkau dihinakan seperti ini, kata Jibril. Perlukah aku gulingkan Jabal Uhud, gunung Uhud untuk menindih mereka agar mati semua Muhammad? Jangan wahai Jibril. Lautan aku kuras ketika mereka tenggelam. Jangan wahai Jibril. Apa yang kau minta ya Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengadap tangan mengatakan Allahumma apa itu? Lupa saya. Ya, pokoknya ya Allah berikan mereka hidayahmu karena mereka saat ini tidak tahu. Saya tidak mau mereka mati, tapi aku hanya ingin Allah berikan hidayah kepada mereka. Allahumma fi qauli fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada mereka yang Allah. Nggak selesai di situ Pak. Nabi Muhammad sholat subuh Pak, mau meninggalkan Taif karena tidak ada yang menerima dakwah Nabi. Mau pulang Nabi Muhammad, ketika sedang sujud Pak, tiba-tiba Abu Jahal dan Abu Lahab sudah berada di belakang. Nabi sedang sujud, Abu Jahal mengambil satu ekor ontak yang paling besar, dipotong daripada sebelah ontak tersebut, dibuka isi perut ontak tersebut. Nabi sedang sujud Pak, ditaruh di pundak Nabi Muhammad. Bayangin Pak, ontak yang besar, bukan hanya ontanya, brodot-brodotnya ditaruh di pundak Nabi yang sedang sujud itu. Jibril kembali datang. Muhammad, kalau kamu gak mau berbuat untuk mereka, izinkan aku, biar aku yang menghabisi mereka. Saya ratakan mereka dengan tanah ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Jangan wahai Jibril. Kenapa? Dakwahku bukan untuk saat ini saja. Maksudnya apa Muhammad? Kalau mereka belum beriman sekarang, saya tunggu anak-anak mereka. Kata Jibril, Pak Muhammad, anak mah bagaimana bapak? Iya, bapaknya kampret, anaknya kalau, bapaknya nyopet, anaknya tolong. Itu bahasa Jibril Pak. Anak mah bagaimana bapak Muhammad? Enggak Jibril, kalau mereka nggak beriman anaknya, saya tunggu cucunya. Kalau masih nggak beriman Muhammad, saya tunggu cicitnya. Kalau cicitnya nggak beriman, saya tunggu cocoknya. Bayangin Pak, dari anak cucu cicit cocok Pak, masih ditunggu oleh Nabi. Kapan mau beriman kepada Allah Pak? Itu hebatnya Nabi Muhammad Pak, gak pernah terlintas doa yang sesuatu jelek untuk umatnya. Ya, kisah ini pun Pak dikisahkan dalam Al-Quran, dibuat lagu sama Roma Irama. Ya, Roma Irama kan hebat Pak. Yang Al-Quran jadi lagu, lihat hadis jadikan musik supaya terinspirasi lewat dakwah. Ya, Rasulullah Pak begitu juga.
Beliau Pak kalau mau megang gunung Uhud jadi masih jadi orang kaya. Tapi Nabi Muhammad apa? Ya Allah, ijtami'ni ma'al fuqara wal masakin. Ya Allah, biarkan aku kumpulkan bersama orang fakir dan orang miskin. Itu doa Nabi Muhammad. Miskin dan kaya biasa saja. Kata Roma Irama, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Bu, Ibu, masih semangat? Masih semangat? Saya mau tes semangatnya. Saya nyanyi, ibu-ibu musik. Bisa Bu? Bisa Bu? Coba akurin dulu musiknya Bu. Teroreng. Kurang kompak. Teroreng. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Luar biasa jemaah aja pelatih. Ya, itu teror yang Bu ya. Ibu pulang di rumah ditanya sama suami, Bu ngaji lu tadi malam dapat apa? Bukan Bu, itu benzo itu ya. Jangan dapatnya 1 jam selama teori doang. Ya, nah itu hebatnya Roma Irama apa yang dilihat menjadilah. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW Pak diisra-mi'rajkan oleh Allah. Allah panggil Jibril, Mikail, datang ke sini. Coba kau bangunkan Nabi Muhammad, ajak Nabi Muhammad ke dalam surga, carikan binatang yang bernama burung untuk terbang ke langit bertemu denganku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Rajab itu disebut Roh Jimba. Rohnya Rasulullah, jimnya adalah Jibril, baknya adalah burung, bermakna barkun, artinya petir. Jadi Nabi Muhammad menaiki burung didampingi oleh malaikat Jibril. Datang ke kamar Nabi, dibangunkan Nabi Muhammad, diajak ke dalam surga. Dalam kisahnya dibelah dada Rasulullah, dibersihkan dari segala penyakit hati. Setelah itu ditutup oleh malaikat Jibril dengan caranya malaikat Jibril. Setelah itu dibawa ke dalam surga. Kata Jibril, Muhammad, kau tunggu di pintu surga ini. Kenapa Jibril? Aku nak cari burung untuk tungganganmu menuju langit bertemu dengan Allah. Nabi malaikat Jibril masuk dalam surga, dilihatlah ribuan burung yang sedang asik, sedang bercerita, cepakat cepiki, pokoknya bahagia bukan main. Tiba-tiba melihat satu burung yang sedang nangis. Jibril kaget. Hei burung, saya lihat teman-teman kamu bahagia semua. Kenapa kamu nangis? Kata burung, wahai Jibril, saya sudah 500 tahun menunggu nama yang bernama Muhammad. Kenapa emang burung? Waktu itu saya pernah mendengar Allah berfirman bahwasanya nanti akan diperjalankan seorang hamba yang bernama Muhammad dengan menaiki binatang namanya burung. Sejak itu saya kepikiran orang tersebut, saya rindu orang tersebut, saya menunggu orang tersebut, dan saya berharap sayalah yang akan mengantarkan manusia mulia bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 500 tahun saya menunggu di tempat ini, 500 tahun saya merindukan di tempat ini. Ya Jibril. Akhirnya apa? Jibril memanggil, ya Muhammad, datanglah ke sini. Kata Jibril, hai burung, tahukah engkau siapa yang saya bawa? Kata burung, emang siapa? Jibril, orang yang kau rindukan 500 tahun, orang yang kau tunggu 500 tahun itu. Siapa? Muhammad. Burung tersenyum sumringah dan
apa namanya, buruknya Nabi Muhammad masuk ke dalam apa namanya itu surga, ya, buruk tersenyum mempesona. Bayangin Pak, 500 tahun menunggu kedatangan Rasulullah itu Pak. Kalau seandainya buruk itu hidup zaman sekarang Pak, itu nyanyi Pak, ya, jangan biarkan aku menunggu, jangan tunggu lama. Ya, baca itu Pak, seandainya hidup zaman sekarang nanti lama-lama aku diambil orang, gitu ya, pakai joget lagi, nanti itu buruk nyanyi Pak, saking bahagianya bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia bukan main, dicium tangan Nabi Muhammad, kemudian buruk mengatakan, ya Rasulullah, kemanapun engkau pergi, saya siap untuk mendampingi. Ya, ini setengah 10 nih. Halo, setengah 10 bagaimana nih Pak? Lanjut. Soalnya Prabowo itu agak ngeri Bu. Kalau udah setengah 10 lewat begitu ya, bini pulang ditanya sama suami, dek dari mana kau? Ngaji, pengajian tadi. Ngapa jam segini baru balik? Ustaz itu gilonian Ustaz itu. No. Dan ganjo. Gilo. Oke, ya, seperti itu ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di situ naik ke atas burung, kemudian Nabi Muhammad terbang ke atas langit. Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap langit. Kita salawatan lagi siap Bu? Saya salawatan lagi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Ayo bersemangat. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Langit pertama bertemu Adam, Nabi Adam bapaknya kita. Kalau pengen hidupnya tentram, jangan usil sama tetangga, jangan usil. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Langit kedua bertemu Isa, Nabi Isa, Nabi yang mulia.
bertemu Harun, Nabi yang suci. Kalau ada orang gak mau rukun, kita doakan cepat mati. Astagfirullahaladzim. Nah, kenceng Pak doanya. Iya, cepat mati Pak. Ya, mudah-mudahan cepat dapat hidayah ilahi. Cepat mati. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ke langit keenam bertemu Musa, Nabi yang keren. Kalau mau undang Ustaz Toha, DP dulu 50. DP dulu 50. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Ke langit ketujuh bertemu Ibrahim, Nabi yang mulia. Malam hari ini silaturahim, insya Allah jadi orang kaya. Insya Allah jadi orang. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nah, itu perjalanan Nabi dari pertama sampai langit ketujuh bertemu dengan para Nabi. Sehingga apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Naiklah Nabi Muhammad sampai bertemu Allah di sidratil muntaha. Disitulah Allah mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahis. Itulah perjalanan Nabi Muhammad hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di peserta ketua tadi ada kuis. Ya bisa langsung angkat kaki ya, angkat kaki lagi. Angkat tangan ya. Siap ini kuisnya nih? Siap ibu-ibu, adik-adik siap? Oke, saya tanya nih. Di langit keempat, persiapan. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu, jangan ngomong dulu ya, kata dulu. Bertemu dengan Nabi siapa? Ibu kerudung hijau, silakan Bu. Nabi siapa Bu? Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, betul enggak? Betul, tepuk tangan untuk ibu kerudung hijau. Silakan Bu. Ini ada kuisnya. Silakan maju ke depan. Nah ya, kuis. Nah, namanya kuis. Oh ya. Nah, selamat dan sukses. Terima kasih. Ya, masih mau? Masih mau? Anak-anak, oke, coba anak-anak nih dengerin. Ya, anak-anak nih, pertanyaannya, apa artinya buruk? Buruk itu artinya apa tadi sih? Anak-anak, apa? Petir. Iya sini. Kita kan apa ya ini? Petir, halilintar, petir, geledik semua. Nah, kuis. Terima kasih. Masya Allah, adek. Ya. Masih lagi? Masih lagi? Nah, lagi dapat nih ya. Pertanyaan selanjutnya. Rojimba tadi apa penjabarannya? Artinya apa? Roknya apa? Jimnya apa? Barnya apa? Angkat tangan. Santri gak usah yang. Ayo kalau nggak ada nanti jam. Ada ayo.
Enggak kok 2 kali. Wah, anak enggak boleh. Ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ayo, Bang. Buruk. Roh jibah apa tadi? Rohnya Rasulullah, jimnya Jibril, baknya buruk. Oke, rohnya Rasulullah, jinnya Jibril, baknya buruk ya. Nih, kuis. Masih lanjut? Masih berapa kali sih? Psikologi ya? Dikirain balik bandar jadi ini. Ya, bisa jawab, nggak bisa masukin satu lagi. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya adalah apa jawaban Nabi Muhammad ketika mendapat salam dari Allah di Sidratul Muntaha? Wah, iya, kita kumpul-kumpul. Jawabannya apa ya? Yang disebut oleh Nabi tadi. Yang jawab dari Allah itu banyak. Ayo deh. 1, 2, oke? Lupa. Ibu-ibu lupa ya? Anak-anak. Ayo adik-adik. Saya sampai 3, nggak ada sebalikin 1, 2, 3. Ada anak-anak. Nah, silakan. Yo, anak-anak. Yo, ini ada kapelnya nih. Adik-adik itu kapel. Berdiri aja nggak berdiri. Oke, silakan didengarkan. Yo, abang kapel. Aduh, suaranya dengar ini dulu. Yo, 1, 2, 3. Kurang, itu dari awal tadi jawabannya ya. Udah ya, pas ya. Iya nih. Oke Pak. Oh masih lagi, silakan adik-adik sini. Berdiri dulu. Nah, sebutkan nama sepatu. Siapa deh namanya? Oke, kelas berapa? Kelas 6. Silakan. Hai. Sama saya itu salah. 2 kali salah Pak ya. Tutup Pak ya. 3 kali soalnya. Jangan apa itu? Masih lanjut apa tuh? Hah? Oh, oke ya. Cukup ya. Coba. Masih kasih kan? Oke. Ayo berhenti. Jadi terakhir ya. Masih salah. Selesai. Ayo. Kelas berapa deh? Kelas 5. SD kelas 5 ya. Nah, namanya siapa? Apa? Paru. Anak baru. Nah, silakan. Tanah baru. Ya. Silakan. Ya, jawabannya langsung apa begitu? Terakhir ini sudah tutup. Masih ada? Ibu, apa-apa Bu? Silakan ibu angkatan. Tadi belum ya? Belum, silakan dulu. Mau berdiri boleh, duduk juga boleh. Silakan. Iya, assalamualaikum. Silakan Bu, sini Bu. Ayo silakan. Selamat untuk ibu, insyaallah ya. Nah itulah, insyaallah. Terima kasih atas waktu kesempatan yang telah diberikan, luar biasa sekali. Semangatnya juga luar biasa sekali. Mudah-mudahan silaturahmi ini senantiasa terjaga dan memberikan rahmat untuk kita semua. Amin. Allahumma ya Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bi jahi Rasulillah wa li syafa'ati Rasulillah wa barakati Rasulillah. Amin. Agar halana wa abana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa lisaykhina wa muallimina wa lisaykhil khalidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwatin innaka min qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat yaqdi hajatina bi rahmatika ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa rahimna min diwanil bu'adai wal matrudin bi rahmatika ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu
Assalamualaikum warahmatullahi